Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yoga Citra Wisetra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suku bunga bank. Baik, lebih tepatnya kita belajar bareng-bareng ya tentang suku bunga bank. Gimana kita harus tahu komponen-komponen yang mempengaruhi suku bunga bank itu apa aja. Terus gimana sih menentukan best lending rate-nya. Terus suku bunga kredit macamnya ada berapa? Banyak banget yang perlu dibahas. Oke, tak perlu waktu lama. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian. Sebelum kita berjalan lebih jauh, kita harus tahu pengertiannya itu apa. Pengertian suku bunga bank itu apa sih, gitu ya. Jadi secara sederhananya, arti yang sederhananya, suku bunga bank itu dalam konvensional itu balas jasa yang diberikan bank oleh nasabah kepada nasabah, dari bank kepada nasabah. Itu prinsip konvensionalnya ya. Jadi udah paham ya untuk pengertian dari bunga bank itu gimana. Jadi bunga bank, sekali lagi ya, bunga bank itu adalah sistem balas jasa dari bank kepada nasabah, diberikan kepada nasabah. Dan macam-macam bunga bank itu ada dua nih. Yang pertama adalah bunga bank pada simpanan, dan yang kedua adalah bunga bank pada pinjaman. Nah, ini penjelasannya masih ada lagi dong. Macam-macam bunga bank itu kan udah dijelaskan tadi dua ya. Terus penjelasannya adalah yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan pengertiannya adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan berupa bunga yang harus dibayar bank kepada nasabah, sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui referensi saya dari sini, dari Dr. Kasmir, dasar-dasar perbankan. Karena di sini materinya tuh enteng banget dan mudah dipahami. Jadi untuk teman-teman yang harus memperdalam ilmu perbankan, boleh nih untuk dasarnya ya. Terus kembali lagi nih. Terus tadi kan udah bunga simpanan ya. Sekarang adalah bunga pinjaman. Pengertiannya adalah bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau bunga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank, sebagai contoh bunga kredit. Jadi simulasinya kayak gini. Bunga simpanan itu adalah seperti saya menabung 1 juta di bank A, dan secara berkala atau 1 bulan sekali saya mendapatkan bunga simpanan. Jadi bunga simpanan itu yang didapat bank diberikan kepada nasabah. Kalau bunga pinjaman adalah dari kreditur atau nasabah yang meminjam uang di bank itu, diberikan uangnya ke bank. Paham nggak? Jadi contoh, saya pinjam uang di bank tuh senilai 1 juta dalam 10 bulan. Jadi rinciannya pembayarannya setiap bulan adalah 125.000. Jadi 100 itu adalah angsuran pokoknya, dan 25.000 itu adalah bunga yang saya berikan kepada bank. Ini kan jelas balas jasa gitu. Baik, kembali lagi kita masuk ke jenis-jenis pembebanan suku bunga pinjaman atau bunga kredit. Menurut Dr. Kasmir, dari buku Dr. Kasmir itu bisa dilihat halaman 161, itu ada 3 macam suku bunga pinjaman atau bunga kredit ya bahasanya. Jadi yang pertama adalah flat rate, sliding rate, dan floating rate. Kalau flat rate itu adalah pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama. Jadi seperti saya tadi contohnya, saya meminjam uang 1 juta kepada bank A selama 10 bulan. Dan pokoknya otomatis berapa? 1 juta dibagi 10 bulan berarti 100.000 kan 1 bulannya. Nah, terus dapat bunga nih dari bank 25.000. Jadi setiap bulan dari Januari, Februari, Maret, April sampai bulan ke-10 itu saya bayarnya tetap 125.000,
karena mengikuti jenis yang flat rate atau tetap atau standar terus gitu aja sampai 10 bulan terakhir. Terus kalau sliding rate, pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jadi bisa kita lihat di halaman 165 itu tabel perhitungan kredit dengan sliding rate. Ini bisa kita lihat bulan pertama pinjamannya katakanlah 82.500. Pokok pinjaman itu adalah pokok wajib yang harus dibayar 7.500 dan bunganya senilai 1.800. Angsurannya di bulan pertama 9.300 dan yang bulan kedua ini sisa pinjamannya adalah 75.000. Pokok pinjamannya tetap 7.500 tetapi bunganya ini berkurang karena dia mengikuti sliding rate. Setiap sisa pinjaman ini berkurang, otomatis bunga juga berkurang nih. Bulan 12 itu dia cuma bayar 150 gram ya. Bisa dilihat yang punya dari Dr. Kasmir halaman 165. Jadi, seperti penjelasan tadi, suku bunganya dia tuh semakin lama semakin kecil, tapi pokoknya dia tetap. Dia kecilnya kenapa kok kecil? Dia mengikuti sisa pinjamannya. Paham ya dari sini ya. Terus yang ketiga tadi adalah floating rate. Metode floating rate menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulannya sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Teman-teman udah paham sih ya pasar uang itu seperti apa? Biasanya kalau floating rate itu biasanya itu loh ya kredit KPR kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Jadi untuk bulan Januari katakanlah, oh pasar uang nih lagi naik-naiknya, berarti suku bunganya berapa? Terus bulan ke depan kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita pakai sistem floating rate. Jadi sekali lagi jenis-jenis pemberian suku bunga kredit itu ada 3 yang perlu diingat, floating rate, sliding rate, dan floating rate. Baik, kita menuju ke faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor yang mempengaruhi suku bunga itu ada banyak banget nih. Ada 10 macam faktor yang digunakan ada mempengaruhi suku bunga. Ya tentu suku bunga itu mempengaruhi dari pajak dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, simpanan sedikit, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Jadi gini nih, contoh kreditur itu banyak banget yang mau minjam ke bank, tapi bank kekurangan dana. Lah, kok bisa itu bisa mempengaruhi suku bunga? Ya bisa lah. Kalau seandainya bank itu meningkatkan suku bunga simpanan, tadi udah paham sih suku bunga simpanan itu gimana? Nah, kalau bank itu meningkatkan suku bunga simpanan, otomatis orang berbondong-bondong menginginkan menyimpan uangnya di bank tersebut. Biar apa? Ya biar dapat bunga, biar dapat jasa dari bisa mendapatkan bunga yang gede karena suku bunga bunga simpanan bank lagi gede-gedenya, lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi yang pengaruh suku bunga yang pertama itu kebutuhan dana, yang kedua adalah persaingan dalam merebutkan dana simpanan. Maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak bank juga harus perhatikan saing. Jadi kan di bank di Indonesia ini nggak cuma 1-2 sih, banyak banget, ribuan malah kayaknya ya, macam-macam bank. Jadi masing-masing bank itu mempunyai produk tersendiri, produk unggulan untuk merebut hati para nasabah gitu ya. Terus yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal dan minimal suku bunga, dan ini diatur oleh pemerintah dalam arti Bank Indonesia ya yang mempengaruhi semuanya ya. Terus yang keempat adalah target laba yang diinginkan.
laba yang diinginkan berarti merupakan besar keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jadi bank menargetkan dalam dekade ini dalam tahun ini harus target segini nih, harus segini nih. Jadi udah ditentukan dari bank. Terus adalah jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Itu pasti teman-teman udah jelas banget ya. Jadi kalau saya pinjam uang 1 juta di bank dalam tempo waktu 2 tahun, otomatis bunganya nggak 25.000 lagi, mesti lebih dari situ. Bisa jadi bisa 50 atau 75. Kalau 10 bulan 25, katakanlah seperti itu. Paham ya dari sini ya, masalah jangka waktu ya. Terus yang keenam adalah kualitas jaminan. Jadi semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Dan sebaliknya, contohnya itu deposito. Jadi kayak saya mempunyai tabungan deposito di bank A gitu. Dan saya menyimpan deposito selama 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan ini kan nggak boleh diambil. Boleh diambilnya ketika udah jatuh tempo 6 bulan baru bisa diambil. Ternyata di pertengahan jalan saya nggak punya duit, cuy. Jadi otomatis ya udah, deposito itu untuk jadikan ampunan, jadikan kayak jaminan untuk saya hutang gitu. Saya deposito senilai 10 juta, terus saya pinjam senilai 5 juta. Otomatis dari bank bisa mengurangi pengkreditannya karena yakin gitu nanti 6 bulan kemudian itu deposito bisa cair. Jadi ini anak bisa bayar utangnya gitu. Terus yang ketujuh ada reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga. Jadi paham ya. Jadi perusahaan ini perusahaannya itu lancar nih bisnisnya, jadi nggak apa-apa saya support dana. Jadi untuk bunganya itu bisa diringankan karena si perusahaan itu mungkin udah ada kepercayaan dari pihak banknya. Produk yang kompetitif. Jadi ketika bank mensupport lewat dana, ketika produknya itu contoh produk contoh produk kerajinan tangan dan itu udah impor ke luar negeri, terus bank mensupportnya karena bonaviditas produknya itu produk yang kompetitif itu, jadi bank tidak usah mikir panjang lagi gitu. Hubungan baik, udah tau lah ya, hubungan baik, saling kepercayaan antara nasabah, kreditur dan si pihak banknya. Biasanya nasabah yang utama atau primer itu biasanya udah langganan gitu ya. Terus ada jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Terus yang terakhir adalah komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit perusahaan ya. Jadi di dalam buku Dr. Kasmir halaman 158 ini sudah dijelaskan komponen yang menentukan bunga kredit itu ada 5. Yang pertama adalah total biaya dana, laba yang diinginkan, cadangan resiko kredit macet, biaya operasi, dan pajak. Kita bahas satu-satu ya. Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib. Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya juga persentase tertentu. Cadangan resiko, ini cadangan resiko itu lebih ke setiap nasabah kita tidak bisa menjamin dia itu beresiko atau enggak, walaupun barangnya itu berkompetitif, perusahaannya itu bonaviditas, otomatis kita harus menempatkan nasabah itu di cadangan resiko atau kredit macet. Takutnya ketika masa peminjaman itu kredit macet, terus kasihan dong banknya. Kalau kredit macetnya cuma 1, kalau banyak kan juga ribet juga ya di banknya ya. Terus biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Dan yang kelima adalah pajak, yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Baik, udah ngerti semua kan pajak? Setiap usaha itu selalu berlaku pajak. Terus komponen ini dihitung. Ini ada contoh soal dari Bang Akik Antak gitu ya. Ini bisa dibaca teman-teman. Di sini itu
Pertanyaannya adalah, Bank Akik Antak menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka, yaitu 8%. Total biaya operasi diperkirakan 2%, sedangkan cadangan risiko kredit macet sebesar 0,5%. Laba yang diinginkan bank ditetapkan 1,5%. Cadangan wajib atau reserve requirement yang ditetapkan pemerintah adalah 5%, serta pajak 20%. Jadi semua komponen-komponen ini dimasukkan, dihitung. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang pertama adalah langkah pertama dilakukan adalah menentukan besar biaya dana dengan rumusan sebagai berikut. Besar biaya dana. Jadi ini cost of fund tadi udah dijelaskan. Cara melihat cost of fund gimana? Bunga yang dibebankan tadi berapa? 8% per 100%, karena itu ini hitungannya persen, jadi harus per 100 ya. Cadangan wajib dikurangi 5%, hasilnya ini dibulatkan menjadi 9%. Cost of fund-nya 9% nih ya. Terus yang ke B adalah langkah kedua, memasukkan hasil cost of fund ke dalam komponen lainnya. Total biaya rata-rata. Jadi semua tadi contoh Bank Akik Antak itu, jadi semua sudah dimasukkan. Total biaya dana 9%, laba yang diinginkan 1,5%, cadangan resiko kredit macet 0,5%. Yang perlu diketahui semuanya harus masuk resiko kredit macet ya, untuk berjaga-jaga gitu ya. Total biaya operasi 2,%, pajak 20%, dan dari laba 1,5%, totalnya sekian. Bunga kredit yang dibebankan best lending rate, ini yang saya maksud tadi yang pertama. Jadi best lending rate-nya di Bank Akik Antak ini 3%. Ini hitung-hitungannya. Jadi ada hitung-hitungannya ya, nggak asal bilang sekian persen gitu. Ada hitung-hitungannya. Oke, jadi itu ya penjelasan dari saya tentang suku bunga pada bank. Nanti jika ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan dari teman-teman, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, bisa ditambahkan ke kolom komentar. Terima kasih atas waktunya, dan jika ada salah perkataan atau salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Yoga Citra Wisetra, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.